Darah menetes ke beranda kayu lapuk milik Dr. Thomas Anderson, membentuk genangan merah kecil yang berkilauan di bawah cahaya bulan pucat. Serigala abu-abu besar itu berdiri tak bergerak di hadapannya, mata kuningnya terkunci dengan mata Anderson dalam permohonan diam-diam yang putus asa. Di rahangnya yang kuat tergantung tubuh anak serigala yang lemas, hampir tidak bernapas, sementara dua anak serigala lainnya yang terluka tergeletak di kaki sang dokter bedah, tubuh kecil mereka patah dan berdarah. Thomas merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Selama berbulan-bulan tangannya gemetar tak terkendali, membuat keterampilan bedahnya yang dulu legendaris menjadi tidak berguna. Tetapi pada saat ini, dihadapkan dengan tatapan serigala yang tak tergoyahkan, sesuatu yang kuno dan naluriah bergejolak di dalam dirinya. Tanpa berpikir, dia meraih ke bawah, jari-jarinya tiba-tiba mantap saat menyentuh bulu kusut anak serigala terkecil. Ya Tuhan, bisiknya, memperhatikan luka menganga di perut anak serigala itu. Pendarahan internal, organ pecah. Anak-anak serigala ini hanya punya waktu beberapa menit, bukan beberapa jam. Induk serigala menggeram pelan, mendorong bayi-bayi yang terluka lebih dekat ke kakinya dengan moncongnya. Pesan itu jelas, selamatkan mereka atau mereka mati. Di hutan belantara ini, dia adalah satu-satunya harapan mereka. Thomas Anderson tidak selalu menjadi pria yang hancur yang sekarang berdiri gemetar di depan anak-anak serigala yang terluka. Jauh sebelum tangan bedahnya mengkhianatinya, dia hanyalah anak terlupakan lainnya di panti asuhan Santa Maria di pedesaan Montana. Ditinggalkan pada usia 3 tahun, Thomas tumbuh dewasa menyaksikan anak-anak lain pergi dengan keluarga baru mereka. Sementara dia tetap tinggal, akhirnya menerima bahwa beberapa luka memang tidak sembuh. Tetapi tidak seperti anak-anak asuh lainnya yang mengeraskan hati mereka, Thomas muda menyalurkan rasa sakitnya menjadi tekad yang kuat. Momen penting terjadi ketika dia berusia 11 tahun. Kecelakaan mengerikan terjadi tepat di luar gerbang panti asuhan. Sebuah truk pengiriman menabrak seorang pengendara sepeda. Saat darah menggenang di aspal, Thomas menyaksikan dengan kagum saat para medis tiba, gerakan mereka tepat dan mendesak. Apa yang paling membuatnya takjub bukanlah peralatan atau seragam mereka, tetapi tujuan mereka yang tenang di tengah kekacauan. Malam itu, sementara anak-anak lain tidur, Thomas membuat sumpah dengan senter. Dia akan menjadi seorang dokter yang menyelamatkan nyawa ketika segala sesuatu tampak hilang. Aku tidak akan pernah melupakan wajah Nyonya Winter ketika aku memberitahunya. Thomas sering mengenang dalam wawancara di kemudian hari. Ibu kepala panti yang sudah tua itu menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu akan membutuhkan nilai A sempurna, Tommy, setiap satu pun." Dan dia mendapatkannya, lulus sebagai siswa terbaik dari sekolah menengah atas, mendapatkan beasiswa penuh ke Northwestern, kemudian menyelesaikan di puncak kelasnya di sekolah kedokteran John Hopkins. Pada usia 40 tahun, Dr. Thomas Anderson telah menjadi legenda di kalangan bedah. Keahliannya adalah bedah trauma, kasus-kasus paling putus asa di mana menit menentukan hidup atau mati. Rekan-rekannya menyebut tangannya pekerja ajaib dan pasien melakukan perjalanan dari seluruh negeri mencari perawatan darinya. 3 kandidat presiden, selebritas yang tak terhitung jumlahnya, dan ribuan orang biasa berutang nyawa mereka kepada tangan yang mantap itu. Anderson tidak pernah kehilangan pasien, menjadi moto tidak resmi Departemen Trauma Rumah Sakit Morrow. Selama 15 tahun, rekornya tetap hampir tanpa celah. Dia bekerja tanpa henti, sering melakukan operasi yang dianggap mustahil oleh dokter lain. Dedikasinya berbatasan dengan obsesi. Dia jarang mengambil liburan, memiliki sedikit teman di luar pekerjaan dan pernikahannya berakhir setelah hanya 2 tahun. Kedokteran bukan hanya profesinya. Itu adalah penebusannya, tujuannya, keluarga yang tidak pernah dia miliki sampai 6 bulan yang lalu ketika semuanya berubah. Selama apa yang seharusnya menjadi prosedur rutin, Sarah Miller tiba di rumah sakit Memorial pada suatu pagi Selasa yang hujan. Suaminya, James, menggenggam tangannya saat para medis membawanya melalui pintu masuk darurat. Pada usia 32 minggu hamil dengan anak pertama mereka, Sarah mengalami kecelakaan mobil ringan. Ringan baginya, hanya dengan beberapa memar dan pergelangan tangan patah, tetapi berpotensi menjadi bencana bagi bayi itu. Monitor janin menunjukkan tekanan dan USG mengungkapkan pendarahan internal yang mengancam ibu dan anak. Panggil Dr. Anderson, perintah dokter UGD segera. Jika ada yang bisa menyelamatkan mereka berdua, itu dia. Thomas sedang menyelesaikan putarannya ketika panggilan datang. Dia ingat beratnya pagar di sakunya, cara lampu neon memantul dari linoleum saat dia berlari ke ruang operasi. Sarah sudah disiapkan untuk operasi pada saat dia tiba, perutnya membengkak di bawah kain bedah biru. Wajahnya pucat tetapi bertekad. Dr. Anderson, bisiknya ketika dia mendekati sisi tempat tidurnya untuk pemeriksaan praoperasi. Temanku Janet Waters adalah pasienmu tahun lalu.
kecelakaan mobil, paru-paru tertusuk. Kamu menyelamatkannya. Jari-jari Sarah mencengkeram jarinya dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia berkata, jika aku pernah dalam masalah, aku harus memintamu dan bahwa kamu tidak pernah kehilangan siapapun. Kata-kata itu akan menghantui Thomas selama berbulan-bulan sesudahnya. Operasi dimulai dengan cukup rutin. Thomas bergerak dengan ketelitiannya yang khas, timnya mengantisipasi setiap perintahnya sebelum dia mengucapkannya. Ketika pendarahan terbukti lebih luas dari yang diperkirakan semula, dia tetap tenang. Ketika mereka menemukan solusio plasenta, dia menyesuaikan pendekatannya. 3 jam kemudian, ketika tekanan darah Sarah tiba-tiba turun drastis, Thomas masih percaya dia bisa menyelamatkan mereka berdua. Dorong 2 unit, perintahnya, suaranya mantap, meskipun bel alarm berdering dari setiap monitor. Dan panggilkan aku spesialis janin. Kita harus melahirkan sambil kita memperbaiki. Tetapi sesuatu berjalan salah. Mungkin itu kombinasi obat-obatan atau gangguan pembekuan darah yang tidak terdeteksi, atau hanya nasib buruk. Dewan peninjau medis kemudian akan menyatakan itu sebagai badai komplikasi yang sempurna yang tidak dapat diantisipasi oleh ahli bedah manapun. Saat Sarah terus mengalami pendarahan, Thomas menghadapi pilihan mustahil yang tidak pernah ingin dibuat oleh ahli bedah manapun, fokus untuk menyelamatkan ibu atau mencoba melahirkan anak terlebih dahulu. Dia memilih Sarah. Komite etik kemudian dengan suara bulat setuju dia telah membuat keputusan medis yang benar. Tetapi itu tidak masalah. Terlepas dari upaya terbaiknya, terlepas dari memanggil 3 spesialis dan bekerja selama hampir 7 jam berturut-turut, Thomas kehilangan mereka berdua, Sarah Miller dan putrinya yang belum lahir, yang telah direncanakan oleh Millers untuk diberi nama Emma. Waktu kematian, pukul 7:42 malam. Thomas telah mengumumkan suaranya kosong. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, dia tidak bisa melihat keluarga di ruang tunggu. Rekannya, Dr. Phillips, menyampaikan berita itu sebagai gantinya, sementara Thomas berdiri di ruang operasi menatap gaun bedahnya yang berlumuran darah, mencoba memahami bagaimana rekor sempurnanya telah hancur begitu total. Minggu-minggu berikutnya berlalu bersama, rumah sakit melakukan peninjauan standar dan membebaskannya dari kelalaian apapun. Rekan-rekannya menawarkan belasungkawa dan jaminan bahwa hasil seperti itu tidak dapat dihindari dalam profesi mereka. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, Tom, kata Dr. Phillips, menggenggam bahunya dengan kuat. Itu adalah waktunya. Tetapi Thomas tidak bisa menerimanya. Dia mulai meninjau berkas Sarah secara obsesif, mencari kesalahan yang pasti telah dia buat, tanda yang pasti telah dia lewatkan. Tidur menghindarinya, dan ketika kelelahan akhirnya mengklaimnya, mimpinya dipenuhi dengan wajah Sarah yang percaya dan anaknya yang belum lahir menjangkau dari kegelapan. Pertama kali tangannya gemetar selama operasi adalah tepat 2 minggu setelah kematian Sarah. Dia sedang melakukan appendektomi rutin ketika jari-jarinya tiba-tiba tersentak, hampir melukai usus pasien. Dia menutupinya dengan lancar, tetapi residen bedah yang membantunya telah memperhatikan. Kedua kalinya, sebulan kemudian, lebih terasa. Skalpel benar-benar tergelincir, meskipun untungnya tanpa membahayakan pasien. Pada bulan ketiga, Thomas tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Tangannya yang legendaris, yang dulunya begitu mantap sehingga mereka bisa menjahit pembuluh darah mikroskopis, sekarang gemetar tak terkendali setiap kali dia mengambil instrumen bedah. Kepala bedah rumah sakit, Dr. Eleanor Martinez, seorang wanita yang telah mengenal Thomas selama 20 tahun, akhirnya menghadapinya setelah dia tiba-tiba keluar dari pengangkatan kantong empedu darurat. Kamu butuh bantuan, Thomas, katanya dengan lembut. Ambil cuti, temui seseorang. Pekerjaan ini, itu mengambil potongan dari kita semua. Kadang-kadang kita perlu berhenti dan menyatukan diri kita kembali. Keesokan harinya, Thomas menandatangani surat cuti. Dalam seminggu dia telah mengepak apartemennya di Chicago dan berkendara ke kabin liburannya yang jarang digunakan di tepi danau Silver, Montana. Dia memberitahu semua orang bahwa dia akan kembali dalam sebulan. Itu sudah 3 bulan yang lalu. Kabin Thomas di Danau Silver tidak seperti penthouse-nya yang ramping di Chicago. Dibangun dengan tangannya sendiri selama akhir pekan yang jarang selama 5 tahun, strukturnya kokoh tetapi sederhana. 2 kamar tidur, ruang tamu terbuka yang besar dengan perapian batu, dan beranda yang mengelilingi yang menawarkan pemandangan air dan pinus di sekitarnya. Dia telah membeli tanah itu secara impulsif setelah perceraiannya, mengatakan pada dirinya sendiri itu akan menjadi tempat untuk menghilangkan stres di antara operasi. Pada kenyataannya, dia mungkin telah mengunjungi selusin kali dalam 10 tahun. Sekarang dia mendapati dirinya dikelilingi oleh keheningan yang tampak memekakan telinga setelah puluhan tahun alarm rumah sakit, bunyi bip monitor,
dan gumaman percakapan hidup dan mati yang konstan. Minggu pertama Thomas tidur hampir 20 jam sehari. Tubuhnya akhirnya runtuh di bawah tahun-tahun akumulasi kelelahan. Minggu kedua dia mulai berjalan-jalan sendirian di sekitar danau, menghindari beberapa kabin lain yang tersebar di sepanjang garis pantai. Tetapi pada minggu ketiga dia telah membangun rutinitas yang sepi. Bangun saat fajar, minum kopi di beranda, mendaki sampai lelah secara fisik, kembali membaca jurnal medis sampai gelap, lalu minum bourbon yang cukup untuk tertidur tanpa memimpikan Sarah Miller dan anaknya yang belum lahir. Rekan-rekannya menelepon Thomas, tetapi membiarkan panggilan itu masuk ke pesan suara. Adiknya di Portland mengirim pesan teks harian tentang anak-anaknya. Thomas menjawab dengan pengakuan satu kata. Dr. Martinez mengirim email mingguan, pertama dengan pertanyaan prihatin tentang kesehatannya, kemudian dengan pembaruan tentang masalah rumah sakit, jelas berharap untuk menghidupkan kembali minatnya untuk kembali. Thomas membaca semuanya tetapi tidak membalasnya. Ini bukan pemulihan, gumamnya pada dirinya sendiri suatu pagi, menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Janggutnya yang dulu dipangkas dengan cermat telah tumbuh liar dan lingkaran hitam membayangi matanya. Dia mengulurkan tangannya, mengamatinya gemetar, bahkan saat istirahat. Ini menyerah. Sore itu, Thomas menjelajah lebih dalam ke hutan daripada biasanya, mengikuti jalan setapak yang tidak bertanda yang berkelok-kelok melalui pinus kuno. Udara Oktober membawa peringatan pertama musim dingin, segar, tajam dengan aroma daun yang membusuk. Dia tidak menyadari seberapa jauh dia telah berjalan sampai cahaya mulai memudar, bayangan panjang membentang di lantai hutan. Berbalik untuk kembali, dia menyadari dia telah kehilangan jalan setapak. Sial, makinya, berputar-putar untuk mengorientasikan dirinya. Saat itulah dia melihat kolom asap tipis yang naik di atas pepohonan beberapa ratus meter di depan. Di mana ada asap, ada orang dan petunjuk arah. Kabin yang dia temukan tidak seperti retretnya yang dipoles sendiri. Struktur ini tampaknya hampir tumbuh dari lantai hutan. Balok-balok lapuk ditutupi lumut di beberapa tempat, atap sirap kayu belah tangan, jendela-jendela bersinar dengan cahaya keemasan yang hangat. Sebuah taman yang tampaknya berisi tanaman herbal obat membentang dari pintu depan ke garis pepohonan, dirawat dengan cermat meskipun musim dingin mendekat. Thomas berdiri di tepi area terbuka, tiba-tiba ragu-ragu. Kabin itu memancarkan rasa privasi, keterpisahan dari dunia yang telah dia tinggalkan. Saat dia memperdebatkan apakah akan mendekat, pintu terbuka dan seorang wanita tua muncul membawa keranjang yang tampak seperti akar yang baru dipanen. Kau akan berdiri di sana sampai malam tiba, Dr. Anderson, atau kau ingin minum teh sebelum berjalan kembali ke tempatmu? Wanita itu memanggil, tidak mendongak dari tugasnya. Thomas membeku, bagaimana kau tahu namaku? Wanita itu akhirnya mendongak dan Thomas mendapati dirinya menatap mata yang begitu gelap sehingga tampak hampir hitam, tertanam di wajah yang berkerut karena puluhan tahun terpapar matahari dan angin. Terlepas dari usianya yang tampak, Thomas memperkirakan setidaknya 80 tahun, dia bergerak dengan keanggunan seorang wanita yang berusia setengah dari usianya. Martha Wilson, katanya, mengabaikan pertanyaannya. Orang-orang di sekitar sini memanggilku Martha, wanita tanaman, atau kadang-kadang hanya wanita obat tua. Dia menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Teh sudah diseduh. Sesuatu tentang keterus-terangannya melewati kehati-hatian Thomas yang biasa. Dia mendapati dirinya duduk di meja dapur rumahnya yang kasar beberapa saat kemudian, secangkir minuman herbal yang mengepul dan tidak dikenal di antara tangannya. Martha mondar-mandir di sekitar kabin satu kamarnya, menggantung bundel-bundel herbal dari balok langit-langit, mengatur stoples kaca yang dipenuhi berbagai tanaman kering. Kau tidak menyembuhkan, katanya tiba-tiba, punggungnya masih menghadapnya. Kau bersembunyi. Kau menyelamatkan ratusan, lalu kehilangan satu, tragis, ya, tetapi tak terhindarkan, dan kau hancur. Dia berbalik menghadapnya, tangan disilangkan. Kau pikir kau adalah penyembuh pertama yang menghadapi kematian dan kalah. Untuk mempertanyakan hadiahmu. Hadiahku hilang, jawab Thomas dengan pahit, mengangkat tangannya yang gemetar. Dan aku tidak kehilangan satu pasien. Aku kehilangan dua. Ekspresi Martha sedikit melembut, wanita hamil dan bayinya. Aku mendengar tentang kasus itu bahkan di sini. Bisnis yang mengerikan. Dia duduk di seberangnya. Tapi katakan ini padaku, berapa banyak orang yang meninggal saat kau di sini mengasihani diri sendiri? Berapa banyak yang bisa diselamatkan oleh tangan yang gemetar itu bahkan dengan setengah dari keterampilan mereka sebelumnya? Thomas berdiri tiba-tiba, kemarahan membara menembus dirinya. Kau tidak mengerti. Aku tidak bisa beroperasi seperti ini.
Aku akan membunuh pasien. Duduk, kata Martha, suaranya sangat memerintah. Aku belum selesai. Thomas tetap berdiri untuk waktu yang lama sebelum perlahan menurunkan dirinya kembali ke kursi. Besok pagi kembali ke sini saat fajar, Martha melanjutkan. Aku akan punya sesuatu untukmu. Sebuah tugas. Aku tidak tertarik dengan tugas atau obat-obatan tradisional, Thomas memulai, tetapi Martha memotongnya dengan mengangkat tangan. Kau sudah mencoba caramu. 3 bulan isolasi dan mengasihani diri sendiri. Bagaimana itu berhasil untukmu? Dia menunjuk ke tangannya yang gemetar. Coba caraku. Hanya sekali. Thomas meninggalkan kabin Martha dengan petunjuk arah kembali ke tempatnya sendiri dalam rasa antisipasi aneh yang belum pernah dia rasakan selama berbulan-bulan. Sesuai dengan kata-katanya, dia kembali saat fajar keesokan harinya, menemukan Martha menunggu di berandanya, sebuah kotak kayu kecil di kakinya. Pasienmu, katanya, membuka kotak itu untuk mengungkapkan seekor anak serigala kecil, tidak lebih dari beberapa minggu, bulu abu-abunya kusut dengan darah, satu kaki jelas patah. Menemukannya setengah mati dalam perangkap yang dimaksudkan untuk sesuatu yang lain. Thomas secara naluriah meraih hewan yang terluka itu, lalu menarik kembali saat dia memperhatikan tangannya. Gemetar, aku seorang ahli bedah manusia, bukan dokter hewan. Anatomi adalah anatomi, jawab Martha, mendorong kotak itu ke arahnya. Dia membutuhkan operasi. Kakinya hancur. Tanpa itu dia akan mati. Pasti ada dokter hewan di kota, 50 km jauhnya, dan dia tidak akan selamat dari perjalanan itu. Martha menatapnya dengan tatapan tajam. Dia tidak membutuhkan dokter hewan, dia membutuhkanmu, Dr. Anderson. Aku akan membantu. Thomas melihat dari anak serigala yang menderita ke tangannya yang tidak stabil, lalu kembali ke wajah Martha yang bertekad, melawan semua penilaian medis, melawan semua logika, dia mendengar dirinya berkata, aku akan membutuhkan perlengkapan bedah yang tepat. Untuk pertama kalinya, Martha tersenyum, sudah dikumpulkan. Aku telah menamainya bayangan. Apakah dia menyimpan nama itu atau tidak, sepenuhnya tergantung pada apa yang kau lakukan selanjutnya. Operasi pertama yang dilakukan Thomas pada bayangan berlangsung hampir 4 jam, dilakukan di meja dapur Martha tetapi yang telah dia gosok dengan disinfektan kelas medis yang entah bagaimana dia miliki persediaannya. Thomas terkejut menemukan dia juga telah memperoleh instrumen bedah yang tepat, anestesi dan antibiotik, barang-barang yang tidak seharusnya dimiliki oleh wanita tanaman di hutan. Ketika ditanya, Martha hanya mengangkat bahu dan berkata, aku tahu orang yang tahu orang. Fokus pada pasienmu, dokter. Luka anak serigala itu parah, tibia hancur, ligamen robek, dan kehilangan darah yang signifikan. Dalam keadaan normal, di rumah sakit yang tepat dengan tim bedah hewan, prognosisnya akan dijaga sebaik mungkin. Di sini, di kabin pedesaan dengan pencahayaan improvisasi dan mantan ahli bedah yang tangannya gemetar pada saat-saat penting, peluangnya tampak mustahil. Sial, makinya Thomas, saat getarannya menyebabkan dia menjatuhkan penjepit kecil. Itu adalah ketiga kalinya tangannya mengkhianatinya dan mereka baru setengah jalan melalui perbaikan yang diperlukan. Tarik napas, instruksi Martha dengan tenang, mengambil instrumen itu. Kau terlalu banyak berpikir. Kau melihat Sarah Miller di meja ini, bukan serigala ini. Kepala Thomas tersentak ke atas. Aku tidak pernah memberitahumu namanya. Martha menatapnya dengan mantap. Kau tidak harus melakukannya. Rasa bersalahmu memiliki bentuk, dokter, dan itu berbentuk seperti wanita itu dan anaknya yang belum lahir. Dia meletakkan tangannya yang lapuk di atas tangannya yang gemetar. Tetapi hewan ini membutuhkanmu sekarang. Orang mati berada di luar bantuan, tetapi orang hidup tidak. Pilih di mana akan menaruh energimu. Sesuatu dalam kata-katanya menembus baju besi kebencian diri yang telah dibangun oleh Thomas. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia membukanya lagi dia hanya melihat anak serigala yang terluka di depannya. Bukan simbol kegagalannya, hanya makhluk hidup yang membutuhkan keahliannya. Selama 2 jam berikutnya, getaran mereda cukup baginya untuk menyelesaikan pekerjaan halus merekonstruksi kaki yang hancur itu. Ketika mereka akhirnya selesai, Thomas ambruk ke kursi, secara fisik dan emosional terkuras. Dia akan membutuhkan pemantauan yang cermat. Risiko infeksi tinggi. Kalau begitu kau harus tinggal di sini malam ini, kata Martha, sudah menyiapkan palet di lantai dekat area pemulihan sementara yang telah mereka buat untuk bayangan. Dan mungkin beberapa malam setelah itu. Thomas membuka mulutnya untuk memprotes,
lalu menutupnya. Apa yang menunggunya kembali di kabinnya? Malam lain bourbon dan penyesalan. Baiklah, aku akan tinggal. Malam pertama itu menandai awal rutinitas baru Thomas yang aneh. Hari-hari dihabiskan untuk memantau pemulihan bayangan, mengganti perban dan memberikan obat-obatan. Sore hari dia membantu Martha dengan taman herbanya atau menemaninya ke hutan untuk mengumpulkan tanaman yang dia klaim memiliki khasiat obat. Malam-malam berlalu di atas palet, tidur lebih nyenyak daripada yang dia lakukan dalam beberapa bulan, meskipun kerasnya lantai. Seminggu setelah pemulihan bayangan, Thomas menyadari dia tidak memikirkan Sarah Miller selama sehari penuh. Kesadaran itu membawa rasa bersalah langsung, seolah melupakan bahkan sebentar saja adalah pengkhianatan. Malam itu mimpi buruk kembali dengan penuh dendam, lembaran bedah yang berlumuran darah, mata Sarah yang menuduh, bentuk kecil anaknya yang tidak bergerak. Dia bangun terengah-engah, bermandikan keringat. Tubuh dapat sembuh sebelum pikiran, kata Martha dari kursi goyangnya di mana dia duduk mengawasinya di bawah cahaya bulan. Dan kadang-kadang pikiran membutuhkan bantuan yang tidak dapat diberikan oleh tubuh itu sendiri. Dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Ini bukan bourbon yang telah kau racuni dirimu sendiri. Ini sesuatu yang lebih baik, sesuatu untuk membantumu menghadapi apa yang menghantuimu, bukan bersembunyi darinya. Thomas seharusnya menolak. Dokter rasional manapun akan melakukannya. Tetapi rasionalitas telah meninggalkannya berbulan-bulan yang lalu, jadi dia menerima botol itu dan meminum cairan pahit di dalamnya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak seperti pengalaman apapun yang pernah dia alami, tidak seperti alkohol atau obat apapun yang dia tahu. Dia tetap sepenuhnya sadar, tetapi mendapati dirinya menghidupkan kembali operasi Sarah dalam detail yang jelas, hanya kali ini sebagai pengamat daripada ahli bedah. Dia menyaksikan dirinya membuat setiap keputusan, melihat saat ketika situasi lepas kendali manusia manapun dan yang paling menyakitkan menyaksikan penolakannya sendiri untuk menerima bahwa beberapa hasil berada di luar bahkan tangan yang paling terampil sekalipun. Ketika penglihatan itu akhirnya melepaskannya, fajar sedang menyingsing. Thomas mendapati dirinya meringkuk di lantai, air mata mengalir di wajahnya. Martha duduk di dekatnya dengan sabar menunggu. Apa yang kau berikan padaku? Bisiknya serak. Tidak ada yang tidak sudah ada di dalam dirimu, jawabnya. Hanya sesuatu untuk membantumu melihatnya dengan jelas. Hari itu Thomas memperhatikan tangannya benar-benar mantap saat dia mengganti perban bayangan. Getaran kembali sebentar ketika dia memikirkan operasi, tetapi itu kurang terasa dari sebelumnya. Kemajuan, betapapun kecilnya, tidak dapat disangkal. 2 minggu berikutnya membentuk ritme. Thomas membagi waktunya antara kabin Martha dan kabinnya sendiri, membawa bayangan bersamanya. Saat anak serigala itu tumbuh lebih kuat, ketahanan hewan itu membuatnya takjub. Terlepas dari parahnya cedera, bayangan mulai menaruh beban di kakinya hanya 18 hari setelah operasi, bergerak hanya dengan sedikit pincang. Martha menyarankan teknik terapi fisik yang diadaptasi Thomas dari kedokteran manusia, menciptakan latihan yang memperkuat anggota tubuh yang sedang penyembuhan. Selama periode ini, Thomas juga mendapati dirinya berjuang melawan krisis penyembuhan lainnya, penarikan dari alkohol. Dia tidak menyadari seberapa bergantung dia sampai gejala-gejala itu menghantamnya. Insomnia, kecemasan, berkeringat, dan keinginan, begitu kuat sehingga kadang-kadang membuatnya meringkuk dalam posisi janin di lantai kabinnya. Martha tampaknya mengantisipasi episode-episode ini, muncul di pintunya dengan tinctur herbal yang tidak menghilangkan gejala tetapi membuatnya dapat diatasi. Penyembuhan itu tidak nyaman, katanya padanya selama malam yang sangat sulit. Jika itu mudah, semua orang akan melakukannya. Bayangan terbukti menjadi sekutu yang tak terduga selama episode ini. Anak serigala yang tumbuh akan berbaring di samping Thomas selama saat-saat terburuk, tubuhnya yang hangat menempel di punggung dokter, kadang-kadang menjilati tangan atau wajahnya seolah menawarkan kenyamanan. Terlepas dari pelatihannya yang memperingatkan terhadap antropomorfisasi hewan, Thomas tidak bisa tidak merasakan serigala itu memahami penderitaan dan pemulihan dengan cara yang melampaui spesies. Pada akhir bulan pertama, bayangan telah membuat pemulihan yang ajaib, tumbuh dengan cepat menjadi remaja, kakinya yang dulu hancur menopang berat badannya hanya dengan sedikit sentakan di gerbangnya. Tangan Thomas, meskipun tidak sepenuhnya mantap, telah membaik cukup sehingga dia dapat melakukan jahitan dasar dan tugas-tugas motorik halus lainnya tanpa kesulitan. Mimpi buruk tentang Sarah datang lebih jarang, meskipun mereka belum sepenuhnya menghilang. Itu terjadi pada pagi yang tertutup es di akhir November ketika segala sesuatu berubah lagi. Thomas bangun karena bayangan merengek di pintu, perilaku yang tidak biasa untuk serigala muda yang sekarang berperilaku baik. Membukanya, dia menemukan hewan itu gelisah, mondar-mandir,
melihat ke arah hutan dan kemudian kembali ke Thomas. "Ada apa, nak?" tanya Thomas, meraih jaketnya. Bayangan segera melompat beberapa meter ke arah pepohonan, lalu berbalik, jelas ingin Thomas mengikutinya. Dokter ragu-ragu hanya sebentar sebelum meraih tas medis daruratnya, kebiasaan dari hari-harinya di rumah sakit yang tidak pernah dia tinggalkan. Bayangan membawanya jauh ke dalam hutan mengikuti jalan yang belum pernah dilalui Thomas, bergerak dengan urgensi yang mengkomunikasikan ada sesuatu yang salah. Setelah hampir 20 menit mendaki dengan cepat, mereka mencapai area terbuka kecil. Di sana, berbaring tidak wajar di dekat batang pohon yang tumbang, ada seekor rubah muda. Saat Thomas mendekat, dia bisa melihat hewan itu bernapas, tetapi hampir tidak sadar, sisinya terkoyak oleh cakar predator yang lebih besar, mungkin singa gunung, tetapi berdasarkan pola lukanya. Bayangan berdiri pada jarak yang terhormat mengawasi Thomas dengan saksama. "Maknanya jelas, perbaiki ini." "Kau pasti bercanda," gumam Thomas, tetapi dia sudah berlutut di samping rubah yang terluka menilai kerusakan. Luka-lukanya parah, laserasi dalam yang telah menembus rongga perut, kemungkinan merusak organ internal. Tanpa operasi segera, rubah akan mati dalam beberapa jam. Thomas melihat dari rubah ke bayangan, lalu kembali ke hutan yang membentang ke segala arah. Kabin Martha terlalu jauh dan memindahkan hewan yang terluka parah itu kemungkinan akan membunuhnya. Kabinnya sendiri lebih dekat, tetapi masih perjalanan 15 menit. Membuat keputusan, Thomas dengan hati-hati mengangkat rubah, mencoba menjaga perutnya tetap stabil, dan memulai perjalanan pulang yang hati-hati. Pada saat mereka mencapai kabinnya, lengan Thomas terbakar karena kelelahan dan napas rubah semakin berat. Bayangan mondar-mandir dengan cemas saat Thomas membersihkan meja makannya dan dengan cepat mensterilkannya dengan alkohol dari kotak P3K-nya. Bekerja dengan cepat, dia membongkar peralatan bedah portabel yang dia bawa dari Chicago, alat yang tidak pernah dia duga akan digunakan lagi. Saat dia bersiap untuk membuat sayatan pertama, Thomas memperhatikan tangannya gemetar. Kenangan Sarah Miller membanjir kembali. Darah, monitor berteriak, perasaan benar-benar tidak berdaya. Dia memejamkan mata, melawan kepanikan yang meningkat di dadanya, beban hangat menekan kakinya. Bayangan, berdiri di sampingnya, bersandar pada Thomas, seolah meminjamkan kekuatan. Kontak sederhana itu menambatkannya ke saat ini. "Ini bukan Sarah," bisik Thomas pada dirinya sendiri. "Ini hanya rubah yang membutuhkan bantuan. Kau bisa melakukan ini." Ketika dia membuka matanya dan mengambil skalpel lagi, tangannya mantap. Operasi yang menyusul kompleks dan menantang, dilakukan tanpa anestesi yang tepat. Thomas hanya memiliki agen mati rasa lokal di peralatannya dan dengan peralatan minimal. Rubah itu mengalami luka robek pada hatinya dan usus yang tertusuk, membutuhkan perbaikan yang teliti. Selama 3 jam, Thomas bekerja tanpa henti, fokusnya mutlak, tangannya, keajaiban di atas keajaiban, benar-benar stabil. Ketika dia akhirnya memasang jahitan terakhir dan membalut perut rubah, kelelahan menghantamnya. Dia dengan hati-hati memindahkan hewan itu ke kotak pemulihan sementara yang dilapisi handuk, memberikan antibiotik dari kotak daruratnya, dan ambruk di sofa. Shadow, anjingnya, berbaring di lantai di sampingnya. "Kita berhasil," gumamnya, menggaruk belakang telinga serigala itu. "Aku tidak tahu kenapa kau membawakan rubah itu padaku, tapi terima kasih." Mata kuning Shadow tampak menyimpan kebijaksanaan di luar usianya saat dia menyandarkan kepalanya di lutut Thomas. Rubah itu selamat malam itu, dan kemudian hari berikutnya, dan hari berikutnya, dan hari berikutnya. Thomas terus berjaga, tidur dalam waktu singkat, memeriksa tanda-tanda vital hewan itu, dan secara teratur mengganti perban 2 kali sehari. Ketika Martha akhirnya menemukannya 3 hari kemudian, dia mendapatinya kurang tidur tetapi gembira, dengan bangga menunjukkan padanya sayatan yang sedang menyembuh. "Menarik," katanya, meskipun Thomas memiliki kesan yang jelas bahwa dia tidak terkejut sama sekali. "Shadow membawakanmu pasien, tapi kenapa?" Thomas mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya selama berhari-hari, akhirnya muncul ke permukaan. Bagaimana dia tahu membawa hewan yang terluka padaku? Dan bagaimana dia bahkan menemukan hewan yang bisa diselamatkan? Ini tidak masuk akal. Martha tersenyum, ekspresi misterius yang secara bersamaan membuat Thomas kesal dan tertarik. Hewan tahu hal-hal yang telah kita lupakan. Mereka merasakan kemampuan, tujuan. Dia memeriksa jahitan rubah itu dengan mata seorang ahli. "Tanganmu stabil sekarang." Thomas menunduk menatap tangannya, menyadari bahwa dia benar.
Gemetar kronis yang telah mengganggunya selama berbulan-bulan telah menghilang sepenuhnya selama operasi rubah dan tidak kembali. Ini bisa jadi sementara, dia memperingatkan. Hanya adrenalin yang mengalahkan disfungsi neuromuskuler. Martha mendengus. Selalu ilmuwan. Atau mungkin kau hanya membutuhkan sesuatu untuk diselamatkan yang bukan manusia. Sesuatu yang tidak bisa mengingatkanmu akan kegagalanmu? Dia menatapnya dengan tatapan tajam. Kadang-kadang kita perlu melatih pengampunan pada target yang lebih mudah sebelum kita bisa memaafkan diri kita sendiri untuk hal-hal yang lebih besar. Thomas ingin menolak psikologi rakyatnya, tetapi tidak bisa. Ada kebenaran yang tak terbantahkan dalam kata-katanya, betapapun tidak ilmiahnya kedengarannya. Mengoperasi rubah telah membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Kepercayaan diri, ya, tetapi juga tujuan. Untuk pertama kalinya sejak kematian Sarah Miller, dia merasa seperti dirinya lagi. Rubah itu pulih sepenuhnya dalam 2 minggu dan Thomas melepaskannya kembali ke hutan. Shadow mengawasi dari jarak yang sopan saat hewan yang lebih kecil itu menghilang ke dalam semak-semak. Thomas berharap itu akan menjadi akhir dari itu, selingan aneh tapi terapeutik dalam pengasingan dirinya sendiri. Dia salah. 3 hari kemudian, Shadow tiba saat fajar dengan seekor rakun menyeret satu kaki yang jelas patah. Seminggu setelah itu adalah seekor burung hantu muda dengan sayap yang rusak. Kemudian datang seekor anak rusa dengan luka dalam di sepanjang sisinya, diikuti oleh seekor luwak yang terperangkap dalam jerat kawat yang hampir memutuskan cakarnya. Setiap kali Shadow akan muncul dengan hewan yang terluka, ekspresinya penuh harap, keyakinannya pada Thomas mutlak. Dan setiap kali Thomas akan melakukan prosedur yang diperlukan, tangannya stabil, keterampilannya kembali ke keunggulan sebelumnya. Ruang makan kabinnya secara bertahap berubah menjadi unit bedah satwa liar sementara, dengan perlengkapan yang entah bagaimana Martha dapatkan dari kontak misteriusnya dan kandang pemulihan yang dibangun dari furnitur dan perangkat keras yang digunakan kembali. Berita menyebar di komunitas kecil di sekitar Danau Silver. Jagawana setempat mulai mampir dengan satwa liar yang terluka yang mereka temukan selama patroli. Sebuah pusat alam terdekat menelepon untuk meminta saran tentang seekor elang yang terluka. Bahkan dokter hewan regional, yang menurut Martha terlalu jauh untuk cedera awal Shadow, berkunjung untuk mengamati teknik Thomas untuk operasi satwa liar, kagum dengan adaptasinya terhadap pendekatan bedah manusia untuk pasien hewan. Melalui semua itu, Shadow tetap menjadi teman konstan Thomas, tumbuh menjadi serigala dewasa yang luar biasa yang entah bagaimana menyeimbangkan sifat liarnya dengan persahabatan domestik. Dia akan menghilang ke hutan selama berhari-hari tetapi selalu kembali, seringkali dengan makhluk lain yang membutuhkan. Thomas memasang pintu khusus yang memungkinkan Shadow untuk datang dan pergi dengan bebas, dan serigala itu tampaknya memahami batasan antara keberadaan liarnya dan perannya dalam kehidupan Thomas. 6 minggu setelah operasi rubah, Martha muncul di kabin Thomas dengan sepanci teh spesialnya dan keterus-terangan yang tidak biasa dalam caranya. Sudah waktunya bagimu untuk kembali, dia mengumumkan tanpa basa-basi. Thomas mendongak dari belat yang sedang dia sesuaikan pada kaki tupai yang patah. Kembali kemana? Ke kehidupanmu yang sebenarnya, ke rumah sakitmu. Pasien manusia membutuhkanmu. Secercah kepanikan lama kembali, mengencangkan dada Thomas. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Martha menunjuk ke sekeliling kabin ke berbagai hewan yang sedang pulih. Kau telah mengoperasi 2 lusin makhluk liar, seringkali dalam kondisi yang jauh lebih menantang daripada rumah sakit manapun. Tanganmu tidak gemetar selama berminggu-minggu. Suaranya sedikit melembut. Kau tidak bisa bersembunyi di sini selamanya, Thomas. Hewan-hewan telah mengembalikan bakatmu. Sekarang kau perlu menggunakannya di tempat yang seharusnya digunakan. Thomas ingin berdebat, untuk menjelaskan bahwa merawat satwa liar benar-benar berbeda dari memegang organ manusia di tangannya lagi, bahwa taruhannya tidak sebanding. Tetapi saat dia membuka mulutnya, Shadow berjalan mendekat dan meletakkan kepala besarnya di lutut Thomas, mata kuningnya menatap dengan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai harapan. Bahkan serigala pun tahu, kata Martha dengan tenang. Dia tidak menyelamatkanmu agar kau bisa menjadi dokter hewan. Dia menyelamatkanmu agar kau bisa kembali menyelamatkan jenismu sendiri. Malam itu Thomas duduk di berandanya, lama setelah Martha pergi, menyaksikan bintang-bintang muncul di atas pohon pinus. Shadow, kehadiran hangat di kakinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia mengizinkan dirinya untuk memikirkan rumah sakit memorial, ruang operasi dengan peralatan presisinya, tim-tim terampil tempat dia bekerja, dan terburu-buru fokus yang datang dengan kasus-kasus yang paling menantang. Dia terkejut menemukan bahwa dia merindukan semuanya, bahkan tekanan dan kelelahan. Dia mengeluarkan ponselnya,
menyalakannya untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dan menggulir lusinan pesan dari kolega. Di antara mereka ada pesan terbaru dari Dr. Martinez. "Kami membutuhkanmu kembali, Thomas. Kapanpun kau siap, tempatmu masih di sini." Thomas menatap Shadow, yang tampaknya mengawasinya dengan intensitas yang tidak biasa. "Bagaimana menurutmu, nak? Waktunya kembali ke dunia nyata?" Serigala itu berkedip perlahan, lalu bangkit dan berjalan ke tepi beranda, melihat ke arah lampu-lampu kota yang jauh di balik danau. Ketika dia berbalik ke arah Thomas, pesannya tampak jelas, "Ya, tetapi aku ikut denganmu." Thomas tersenyum, keputusan itu mengkristal di benaknya. "Oke kalau begitu, tapi kita lakukan ini dengan caraku." Dia mulai mengetik tanggapan kepada Dr. Martinez, menguraikan kondisinya untuk kembali, jadwal paruh waktu pada awalnya, akomodasi untuk Shadow, dan kebebasan untuk melanjutkan pekerjaan rehabilitasi satwa liarnya di samping tugas-tugas rumah sakitnya. Tetapi saat dia menekan kirim, Thomas merasakan sesuatu yang belum dia alami sejak sebelum kematian Sarah Miller, antisipasi. Bukan kepercayaan diri sepenuhnya, dia tahu operasi manusia pertama akan mengujinya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh operasi satwa liar, tetapi kesediaan untuk mencoba, untuk tidak pernah takut gagal lagi, dalam melayani bakat yang telah diberikan kepadanya. Kata-kata Martha bergema di benaknya, "Hewan-hewan telah mengembalikan bakatmu. Sekarang kau perlu menggunakannya di tempat yang seharusnya digunakan." Dia tidak tahu apakah dia sepenuhnya percaya pada penjelasan mistis Martha untuk semua yang telah terjadi, tetapi hasilnya tidak dapat disangkal. Entah bagaimana, melalui selingan aneh dengan Shadow dan satwa liar yang terluka ini, Thomas Anderson, ahli bedah yang telah kehilangan jalannya setelah kehilangan seorang pasien, telah menemukan dirinya lagi. 2 hari kemudian, Thomas mengemasi mobil SUV-nya dengan barang-barang penting, mengamankan kabin untuk rencana kembali pada akhir pekan berikutnya, dan menciptakan ruang yang nyaman di belakang untuk Shadow. Saat mereka pergi dari Danau Silver, serigala itu duduk waspada di kompartemen belakang, menyaksikan lanskap berubah dari hutan belantara menjadi peradaban, tampaknya tidak takut dengan perjalanan di depan. Thomas melirik kaca spion ke arah penyelamatnya yang tidak mungkin. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," akunya. "Tapi apapun itu, kita menghadapinya bersama." Satu-satunya tanggapan Shadow adalah rengekan lembut yang entah bagaimana terdengar seperti persetujuan. Serigala itu tenang saat mereka mendekati kota, siap untuk membantu Thomas menghadapi tantangan apapun yang menanti mereka berdua. Kembalinya Thomas ke rumah sakit Memorial menciptakan kehebohan. Dr. Martinez menemuinya di pintu masuk, sikap profesionalnya sedikit retak saat dia memeluknya erat-erat. "Kau terlihat berbeda," dia mengamati, mundur untuk mempelajari wajahnya. Ahli bedah yang sopan dan bercukur bersih telah digantikan oleh sosok yang lebih kasar dengan janggut yang dipangkas rapi dan kepercayaan diri yang tenang yang belum pernah ada sebelumnya. "Aku berbeda," jawab Thomas sederhana. "Apakah Dewan setuju dengan kondisiku?" "Mereka tidak senang dengan serigala itu," Martinez mengakui, melirik Shadow, yang duduk dengan tenang di sisi Thomas. "Tapi aku meyakinkan mereka bahwa kesehatan mentalmu sepadan dengan mengakomodasi beberapa persyaratan yang tidak konvensional." Dia menyerahkan lencana identitas dengan foto dirinya dan Shadow. Dia secara resmi adalah hewan terapi. Departemen Hukum bersenang-senang dengan dokumennya, tapi sudah selesai. Minggu pertama kembali sebagian besar terdiri dari tugas-tugas administratif, meninjau protokol rumah sakit yang telah berubah selama ketidakhadirannya, bertemu dengan tim terapi yang akan terus memantau pemulihannya, dan berkenalan kembali dengan kolega yang memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Thomas ditugaskan ke kantor kecil dengan pintu samping yang mengarah langsung keluar ke area berpagar tempat Shadow bisa beristirahat selama siang hari. Ada istirahat terjadwal bagi Thomas untuk membawanya keluar. Bisikan mengikuti Thomas kemanapun. Beberapa staf menyatakan keprihatinan tentang stabilitasnya. Lagi pula, dia telah menderita apa yang dianggap banyak orang sebagai gangguan mental total. Yang lain mempertanyakan kebijaksanaan mengizinkan hewan liar, betapapun baiknya perilakunya, ke dalam lingkungan rumah sakit yang steril. Yang paling merusak adalah keraguan tentang kemampuan bedahnya. Gemetar yang memaksanya pergi telah menjadi legendaris selama ketidakhadirannya, tumbuh dengan setiap penceritaan, sampai beberapa orang percaya dia hampir tidak bisa memegang cangkir kopi. "Mereka menungguku untuk gagal," Thomas curhat kepada Dr. Phillips saat makan siang di ruang dokter. Shadow berbaring di kakinya, mengabaikan tatapan dari dokter lain. Phillips, yang pernah menjadi residen Thomas bertahun-tahun yang lalu dan sekarang menjadi ahli bedah yang dihormati, mengangkat bahu. "Bisakah kau menyalahkan mereka? Kau adalah anak emas yang tidak pernah kehilangan pasien."
lalu kau kehilangan satu dan menghilang. Sekarang kau kembali dengan serigala sebagai hewan pendukung emosional. Ini tidak lazim, untuk sedikitnya. Aku bukan orang yang sama yang pergi, Thomas mengakui. Tapi tanganku stabil. Aku siap untuk beroperasi lagi. Dewan ingin kau mengamati selama seminggu lagi sebelum mengambil alih prosedur apapun, jawab Phillips. Martinez memperjuangkanmu, tetapi ada batasan untuk apa yang bahkan dia bisa dorong. Thomas ingin berdebat tetapi tahu itu akan kontraproduktif. Dia telah mengharapkan perlawanan. Dia hanya perlu bersabar. Baiklah, aku akan menonton untuk saat ini. Kesabaran itu berlangsung tepat 3 hari. Thomas sedang mengamati pengangkatan kantung empedu rutin ketika peringatan darurat berbunyi di seluruh rumah sakit. Kecelakaan multikendaraan di 990. Pengumuman di atas melaporkan banyak pasien kritis masuk. Semua ahli bedah trauma yang tersedia melapor ke ruang trauma. Dr. Phillips, yang melakukan prosedur kantung empedu, mendongak. Kau harus pergi, Anderson. Mereka akan membutuhkan semua tangan. Thomas ragu-ragu, lalu mengangguk. Shadow, diam, perintahnya, mengetahui serigala itu akan tetap bersama Phillips, dengan siapa dia telah mengembangkan hubungan tentatif. Kemudian dia berlari ke departemen gawat darurat. Pemandangan di sana adalah kekacauan terkendali, sesuatu yang pernah membuat Thomas bersemangat. 6 korban sedang ditriase, tim medis mengerumuni setiap berangkar. Dr. Martinez melihatnya dan melambai kepadanya ke arah pasien sentral, seorang pria berusia 30-an dengan trauma dada yang jelas, paru-paru yang kolaps, kemungkinan ruptur aorta. Dia sudah disiapkan untuk operasi. Aku ingin kau membantu Winters, lapornya singkat. Dia menekankan kata membantu, memperjelas bahwa dia tidak boleh memimpin. Dr. Winters, seorang ahli bedah yang kompeten tetapi berhati-hati yang telah bergabung dengan staf selama ketidakhadiran Thomas, hampir tidak mengakuinya saat mereka membersihkan diri. Aku mengerti kau hanya mengamati, Dr. Anderson. Tolong jangan ikut campur kecuali diminta. Thomas menahan rasa kesalnya dan mengangguk. Dia dulu adalah bintang ahli bedah rumah sakit. Sekarang dia diperlakukan seperti residen tahun pertama. Tetapi harga diri tidak akan membantu pasien mereka, jadi dia menelannya dan mengikuti Winters ke ruang operasi. Operasi dimulai cukup rutin. Pasien, yang diidentifikasi sebagai Michael Torres, seorang pekerja konstruksi berusia 34 tahun, mengalami hemotoraks yang dengan cepat ditangani Winters. Tetapi saat mereka menjelajahi lebih jauh, Thomas memperhatikan sesuatu. Winters telah melewatkan robekan kecil di perikardium, kantung yang mengelilingi jantung. Ada perdarahan perikardial, kata Thomas pelan. Kita perlu memeriksa tamponade jantung kalau begitu, Winters melirik kesal. Aku tidak melihat bukti apapun tentang itu. Ada. Robekan kecil, posisi jam 3 relatif terhadap katup aorta. Aku mengendalikan ini, Dr. Anderson. Thomas terdiam, menyaksikan Winters terus menangani cedera lain, tetapi tekanan darah pasien menjadi semakin tidak stabil, persis seperti apa yang akan terjadi jika darah menumpuk di sekitar jantung. 5 menit lagi berlalu sebelum ahli anestesi berbicara. Tekanan darah turun. 80/40 dan terus turun. Ada sesuatu yang salah. Winters tampak bingung, memeriksa kembali perbaikannya. Semua yang telah aku tangani tampak aman. Itu jantungnya, Thomas mengulangi lebih tegas kali ini. Tamponade jantung dari robekan perikardial. Kali ini Winters menyelidiki area yang Thomas tunjukkan, ekspresinya berubah saat dia menemukan cedera kecil tetapi berpotensi fatal itu. Aku melihatnya. Dia menatap Thomas. Bagaimana kau melihat itu? Hampir tidak terlihat. Pengalaman, jawab Thomas sederhana. Kau perlu mengalirkan perikardium dan memperbaiki robekan itu segera. Winters ragu-ragu, lalu membuat keputusan yang mengejutkan Thomas. Ambil alih. Kau telah melakukan lebih banyak dari ini daripada aku. Tanpa menunggu undangan lebih lanjut, Thomas melangkah ke posisi memimpin. Tangannya sangat stabil saat dia dengan hati-hati mengalirkan darah yang terkumpul dari sekitar jantung, lalu dengan lembut memperbaiki perikardium yang robek dengan jahitan yang sangat halus sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Sepanjang prosedur, dia mempertahankan fokus yang tenang yang menular ke seluruh tim, menciptakan keheningan terkonsentrasi yang pernah menjadi ciri khasnya. Ketika mereka akhirnya menutup, hampir 3 jam setelah memulai, Michael Torres stabil. Perbaikan telah berhasil. Thomas mundur dari meja,
Tiba-tiba menyadari betapa alaminya rasanya beroperasi lagi, seolah-olah bulan-bulan itu tidak lebih dari akhir pekan. Winters mengulurkan tangannya di seberang meja. Kerja bagus. Aku tidak akan menangkap robekan itu sampai terlambat. Thomas menerima jabat tangan itu dengan anggukan. Kau melakukan pekerjaan bagus pada cedera awal. Ini adalah upaya tim. Saat mereka keluar dari ruang operasi, mereka menemukan lorong itu dipenuhi dengan staf yang telah mendengar bahwa Dr. Anderson sedang beroperasi lagi. Para pengamat dengan cepat bubar, berpura-pura tidak mengawasi melalui jendela observasi, tetapi Thomas mendengar bisikan itu. Tangannya benar-benar stabil. Apakah kau melihat perbaikan perikardial itu? Sempurna. Dia kembali. Dr. Martinez sedang menunggu di luar ruang scrub, ekspresinya netral tetapi matanya berbinar. Aku dengar kau mengambil alih dari Winters. Dia memintaku, Thomas mengklarifikasi. Ada robekan perikardial yang menyebabkan tamponade. Dan tanganmu, Thomas? Dia mengangkatnya. Sangat stabil. Tidak ada masalah. Rasanya benar. Martinez mengangguk, tanpa tidak terkejut. Bagus, karena kita punya situasi, korban kecelakaan terakhir. Kami telah mencoba menstabilkannya untuk transportasi ke rumah sakit anak, tetapi dia terlalu kritis untuk dipindahkan. Dia ragu-ragu. Dia seorang gadis berusia 10 tahun. Multiple internal injuries, trauma kepala. Dokter bedah anak kami berada di konferensi dan tim rumah sakit anak tidak akan tiba setidaknya selama 1 jam. Thomas merasakan beban dingin menetap di perutnya. Anak-anak, pasien yang paling sulit secara psikologis, bahkan untuk ahli bedah yang berpengalaman. Bagaimana statusnya? Memburuk. Pemindaian otak menunjukkan peningkatan tekanan dari hematoma subdural, dicurigai ruptur limpa dan laserasi hati. Orang tuanya tidak selamat dari kecelakaan itu. Seorang anak yatim piatu dengan cedera yang mengancam jiwa. Paralel dengan masa kecilnya sendiri tidak mungkin untuk diabaikan, seperti halnya Gemma kasus Sarah Miller, seorang pasien yang mungkin tidak dapat diselamatkan, tidak peduli keterampilannya. Di mana Shadow? Thomas mengajukan pertanyaan itu, mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Bersama Dr. Phillips terakhir kali aku dengar. Martinez tampak bingung. Apakah itu relevan saat ini? Thomas tidak menjawab secara langsung. Aku butuh 5 menit dengan serigalaku sebelum aku melihat gadis itu. Siapkan dia untuk operasi, tetapi dapatkan Shadow untukku terlebih dahulu. Martinez tampak seperti dia mungkin berdebat, lalu hanya mengangguk. 5 menit di kantormu kalau begitu. 4 menit kemudian, Thomas berlutut di depan Shadow di kantor kecilnya, dahinya menempel pada serigala itu. Aku membutuhkanmu, nak, bisiknya. Aku takut. Kali ini seorang anak. Bagaimana jika aku gagal lagi? Shadow membuat suara lembut jauh di tenggorokannya, lalu dengan lembut menjilat wajah Thomas sekali, gerakan yang sangat tidak lazim sehingga mengejutkan ahli bedah itu. Mata kuning serigala itu menatapnya, menyampaikan sesuatu yang melampaui kata-kata. Percayalah pada dirimu sendiri. Aku melakukannya, Thomas bangkit tiba-tiba, tenang. Diam, perintahnya lembut. Aku akan kembali ketika aku bisa. Ruang operasi sudah disiapkan ketika dia tiba, tim siap tetapi tegang. Di atas meja terbaring sosok kecil, sangat kecil, di atas bentangan kain bedah. Thomas mendekat, mempelajari pemindaian praoperasi dan lab yang ditampilkan di monitor sekitarnya. Nama gadis itu adalah Emma Wilson. Dia baru saja berusia 10 tahun. Cederanya luas dan rumit, hematoma subdural besar yang menyebabkan tekanan berbahaya pada otaknya, limpa hancur yang berdarah tak terkendali, hati yang robek, dan paru-paru yang kolaps. Salah satu dari cedera ini mengancam jiwa. Dikombinasikan, mereka menciptakan tantangan yang akan menguji batas bahkan tim bedah yang paling terampil sekalipun. Kita membutuhkan 2 tim, Thomas mengumumkan. Aku akan menangani pendarahan otak terlebih dahulu. Itu ancaman paling mendesak. Dr. Winters, kau akan menangani cedera perut dengan bantuan Dr. Singh. Kita bekerja secara bersamaan. Setiap menit berarti. Para ahli bedah yang berkumpul saling bertukar pandang. Apa yang Thomas usulkan tidak lazim. Operasi otak dan perut yang dilakukan secara bersamaan membutuhkan koordinasi yang sempurna untuk menghindari komplikasi dari anestesi dan kehilangan darah. Tetapi tidak ada yang keberatan.
Mereka semua menyadari situasi putus asa membutuhkan tindakan putus asa. "Mari kita mulai," kata Thomas, mengambil posisinya di kepala meja. Saat dia menerima pisau bedah dari perawat scrub, dia memperhatikan tangannya sangat stabil. Fokus bedah yang akrab turun padanya seperti jubah, mempersempit dunianya ke pasien di depannya dan tindakan kritis berikutnya yang dibutuhkan untuk menyelamatkan hidupnya. Operasi yang menyusul kemudian akan dijelaskan dalam jurnal medis sebagai kelas master dalam intervensi trauma. Selama 7 jam yang melelahkan, Thomas memimpin tim melalui satu krisis demi krisis. Ketika tekanan darah Emma anjlok selama evakuasi hematoma, Thomas dengan tenang menyesuaikan pendekatannya tanpa kehilangan detik-detik berharga. Ketika jantungnya berhenti selama pengangkatan limpa, dia mengarahkan upaya resusitasi sambil secara bersamaan menyelesaikan perbaikan otak kritis yang tidak bisa menunggu stabilitas jantung. Sepanjang prosedur maraton, Thomas mempertahankan ketenangan yang hampir supernatural, mengantisipasi komplikasi sebelum muncul, mengarahkan sumber daya dengan presisi, dan melakukan teknik yang hanya dibaca oleh sebagian besar ahli bedah dalam teks lanjutan. Staf ruang operasi, banyak dari mereka yang telah bekerja dengan Thomas selama bertahun-tahun sebelum kepergiannya, menyadari bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya seorang ahli bedah di puncak kemampuan teknisnya, tetapi seseorang yang beroperasi dengan tingkat fokus dan intuisi yang melampaui praktik standar. Saat jam ke-8 mendekat, mereka menutup situs bedah akhir. Emma kritis tetapi stabil, cedera yang paling mengancam jiwanya telah ditangani. Pemulihannya akan panjang dan tidak pasti, tetapi dia memiliki kesempatan yang tidak akan ada tanpa operasi yang telah diatur Thomas. Saat tim mulai memindahkan Emma ke pemulihan, Thomas mundur, tiba-tiba menyadari kelelahan mendalam yang telah menimpanya. Gaun bedahnya basah oleh keringat, kakinya gemetar karena kelelahan, tetapi tangannya yang ajaib dan stabil, tidak goyah sekalipun selama seluruh prosedur. Dr. Martinez menemukannya di ruang scrub menatap tangan-tangan itu di bawah air yang mengalir. "Itu," katanya pelan, "adalah operasi paling mengesankan yang pernah aku saksikan." Thomas mendongak, matanya merah karena kelelahan. Dia belum keluar dari bahaya. 48 jam berikutnya akan kritis, tetapi dia memiliki kesempatan karena dirimu. Martinez melangkah lebih dekat. Ketua Dewan sedang mengamati selama 3 jam terakhir. Dia sudah melihat cukup. Masa percobaanmu sudah berakhir, Thomas. Kau secara resmi dipulihkan ke hak bedah penuh, berlaku segera. Thomas seharusnya merasakan kemenangan atau setidaknya kepuasan. Sebaliknya dia hanya merasakan kelelahan yang mendalam dan perasaan mengganggu bahwa sesuatu yang penting sedang mencoba muncul ke dalam kesadarannya. Sesuatu tentang anak itu, Emma Wilson. "Aku perlu memeriksa Shadow," katanya, mengeringkan tangannya. Martinez mengangguk. "Pulanglah, Thomas. Istirahatlah. Kau sudah melakukan cukup untuk hari ini." Tetapi Thomas tidak pulang. Sebaliknya dia mengumpulkan Shadow dari kantornya dan pergi ke ICU pediatrik tempat Emma telah dipindahkan. Serigala itu berjalan diam-diam di sampingnya, menarik tatapan terkejut dari staf, tetapi tidak ada tantangan. Semua orang di rumah sakit telah mendengar tentang operasi luar biasa Dr. Anderson sekarang, dan jika dia ingin membawa serigalanya untuk memeriksa pasiennya, tidak ada yang cenderung menghentikannya. Berdiri di luar kamar Emma, mengintip melalui kaca pada sosok kecil yang dikelilingi oleh mesin, Thomas akhirnya menyadari apa yang mengganggunya. "Wilson," gumamnya. Emma Wilson, nama keluarga yang sama dengan Martha, ahli herbal misterius yang telah menempatkannya di jalan penyembuhan ini. Nama depan yang sama yang dipilih Sarah Miller untuk putrinya yang belum lahir. Kebetulan, tentu saja. Wilson adalah nama yang umum dan Emma tidak jarang untuk anak perempuan. Namun, Shadow menekan kakinya, pengingat hangat akan kehadirannya. Mata kuning serigala itu terpaku pada anak itu di balik kaca dengan intensitas yang membuat Thomas merinding. "Apa yang kau tahu yang tidak aku tahu, Nak?" bisik Thomas, benang-benang pertama dari koneksi yang mustahil mulai terbentuk di benaknya. Sebelum dia dapat mengejar pemikiran itu lebih jauh, alarm mulai berbunyi dari kamar Emma. Monitor menunjukkan tekanan darahnya anjlok, detak jantungnya menjadi tidak teratur. Saat staf medis bergegas masuk, Thomas mendapati dirinya membeku menyaksikan mimpi buruk terulang kembali. Pasien lain menghilang meskipun dia telah berusaha sebaik mungkin. "Tidak," bisiknya. "Tidak lagi, tolong tidak lagi." Thomas menerobos masuk ke kamar Emma, staf medis membelah di hadapannya seperti ombak. "Apa yang terjadi?" tanyanya, matanya tertuju pada monitor yang menunjukkan tekanan darah yang sangat rendah, kemungkinan perdarahan ulang di otak. Seorang residen melaporkan tekanan meningkat pada monitor ICP.
Bawa dia kembali ke ruang operasi sekarang, perintah Thomas, sudah bergerak di samping tempat tidur saat perawat memutuskan peralatan pemantauan untuk transportasi. Panggil bedah saraf untuk cadangan, tetapi jangan menunggu, aku akan mulai. Shadow tetap di luar ruangan, mengawasi dengan seksama melalui kaca saat tim medis membawa Emma ke operasi. Seorang perawat mendekati Thomas dengan ragu-ragu. Dr. Anderson, paket informasinya baru saja datang dari catatan. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Thomas melirik tablet yang diulurkannya, hanya melihat formulir informasi pasien standar, lalu membeku saat matanya menangkap detail tertentu. Kontak darurat, Martha Wilson, nenek. Kejutan itu hampir menghentikannya di jalurnya. Martanya dari hutan, adalah nenek anak ini. Kebetulan itu tampak mustahil. Namun di sana, dalam teks digital yang jelas. Tetapi tidak ada waktu untuk memproses wahyu ini. Emma mengalami kode, jantung mudanya gagal di bawah tekanan cederanya. Di ruang operasi, Thomas bekerja dengan presisi yang putus asa, membuka situs bedah sebelumnya untuk mengatasi perdarahan ulang di otak. Saat dia dengan hati-hati menavigasi jaringan yang halus, ingatan akan operasi gagal saraf Miller membanjiri dengan intensitas yang menghancurkan. Monitor-monitor yang sama berbunyi tanda bahaya, perasaan yang sama seperti hidup terlepas dari genggaman meskipun dengan usaha terbaiknya, beban mengerikan yang sama dari kegagalan yang membayangi, tekanan darah terus menurun. Ahli anestesi melaporkan, dia tidak stabil. Tangan Thomas mulai gemetar, awalnya sedikit, lalu semakin terasa. Mikroskop bedah memperbesar gerakan itu, membuatnya mustahil untuk melanjutkan pekerjaan rumit yang dibutuhkan. Dia mundur, menatap tangannya yang mengkhianati dengan ngeri. Tidak, bisiknya, jangan sekarang. Dr. Winters, yang bergegas masuk untuk membantu, segera menyadari. Dr. Anderson, haruskah saya mengambil alih? Tetapi Thomas tahu Winters kurang berpengalaman dalam cedera otak anak-anak yang dibutuhkan Emma. Gadis itu akan meninggal jika dia mundur. Namun tangannya yang gemetar membuat melanjutkan sama berbahayanya. Dia terjebak dalam situasi yang mustahil, persis seperti yang terjadi dengan Sarah Miller. Ruangan mulai berputar di sekelilingnya. Lampu bedah terlalu terang, bunyi monitor terlalu keras, wajah Sarah menimpa wajah Emma dalam benaknya. Dua pasien yang gagal dia tolong, dua nyawa yang tidak bisa dia selamatkan, meskipun dengan semua pelatihan dan keterampilannya. Dr. Anderson. Suara tajam Dr. Martinez memotong spiralnya. Dia telah memasuki ruang operasi dan segera menilai situasi. Mundur dan bernapas sekarang. Thomas terhuyung menjauhi meja, tangannya yang bersarung tangan terangkat di depannya, gemetar terlihat jelas. Martinez masuk, mengarahkan Winters untuk terus memantau perbaikan perut sementara dia mengatasi pendarahan otak. Tetapi Thomas tahu dia bukan ahli bedah saraf. Keterampilannya, meskipun cukup besar, mungkin tidak cukup untuk perbaikan kompleks yang dibutuhkan Emma. Aku tidak bisa melakukannya, katanya dengan suara retak, tanganku mereka tidak berguna saat yang paling penting. Martinez tidak mendongak dari pekerjaannya. Ini bukan tentang tanganmu, Thomas, ini tentang ketakutanmu. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Dia benar. Gemetar itu bukan berasal dari fisik, itu psikologis. Tubuhnya mewujudkan teror gagal menyelamatkan pasien lain, menyaksikan nyawa lain terlepas dari genggaman, meskipun dengan usaha terbaiknya. Thomas merobek sarung tangan dan masker bedahnya, mundur menuju pintu. Aku butuh waktu sebentar. Dia tersandung ke lorong, terengah-engah, beban kegagalannya menghancurkannya. Shadow entah bagaimana ada di sana, mengikuti tim medis, mata ambernya tertuju pada Thomas dengan sesuatu yang tampak seperti kekecewaan. Jangan menatapku seperti itu, bisik Thomas, merosot ke dinding untuk duduk di lantai. Aku tidak bisa melakukannya. Aku pikir aku sudah sembuh, tetapi aku belum. Aku masih rusak. Serigala itu mendekat, menempelkan tubuhnya yang hangat ke sisi Thomas. Pada saat kontak itu, Thomas tiba-tiba terlempar kembali ke kabin Martha, ke operasi pertama yang dia lakukan pada Shadow sendiri. Kata-kata ahli herbal bergema dalam benaknya, kamu melihat Sarah Miller di meja itu, bukan serigala ini. Dan dia benar. Sekali lagi, Thomas tidak melihat Emma Wilson, seorang korban kecelakaan berusia 10 tahun yang membutuhkan bantuannya. Dia melihat kegagalan masa lalunya, membiarkannya melumpuhkannya ketika keterampilannya paling dibutuhkan. Perawat bergegas keluar dari pintu operasi, Dr. Anderson, dia kritis. Kata-kata itu menyentak Thomas dari lamunannya.
Di dalam ruang operasi, monitor menjerit saat jantung Emma berhenti sepenuhnya. Tim mulai melakukan CPR. Martinez memanggil kereta darurat sambil terus mencoba mengatasi pendarahan otak. Thomas tetap membeku di lorong, momen puncak dari krisis profesionalnya menimpanya. Segala sesuatu yang telah dia kerjakan, segala sesuatu yang telah Shadow dan Martha bantu dia pulihkan, segala sesuatu yang dia yakini tentang dirinya sebagai seorang penyembuh, semuanya tergantung pada keseimbangan saat nyawa seorang anak menghilang, hanya beberapa kaki dari tempat dia duduk. Shadow tiba-tiba menggeram, bukan mengancam tetapi dengan gemuruh dalam yang sepertinya bergetar melalui tulang-tulang Thomas. Mata serigala itu menatapnya dengan intensitas yang melampaui batasan antara spesies, mengkomunikasikan sesuatu yang primordial dan mendesak. Bangun, lawan, coba. Thomas melihat melalui jendela ruang operasi pada pemandangan kacau di dalam. Martinez melakukan CPR sementara Winters mencoba mengendalikan pendarahan. Perawat bergegas dengan peralatan. Sosok kecil di pusat semuanya menjadi lebih pucat setiap detik. Pada saat itu dia melihat dengan jelas sepenuhnya sejauh mana pengecutannya. Dia tidak melindungi Emma dengan mundur. Dia melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit kegagalan. Aku tidak bisa kehilangan yang lain, bisiknya. Pengakuan itu terkoyak dari tempat terluka yang dalam di dalam dirinya. Shadow mendorong tangannya dengan desakan, seolah berkata, kalau begitu jangan. Thomas terhuyung berdiri, tertarik kembali ke ruang operasi oleh sesuatu yang lebih kuat dari ketakutannya. Sumpah yang telah dia ambil sebagai seorang dokter, tujuan yang telah mendefinisikan hidupnya sejak kecil, keyakinan mendasar bahwa penyembuhan bukan hanya profesinya tetapi panggilannya. Saat dia memasuki kembali ruang operasi, waktu sepertinya melambat. Jantung Emma telah berhenti selama lebih dari 2 menit. Jendela untuk resusitasi yang berhasil menutup dengan cepat. Jika Thomas gagal sekarang, itu bukan hanya pasien lain yang hilang. Itu akan menjadi akhir dari karirnya, bukti terakhir bahwa keterampilannya telah meninggalkannya ketika mereka paling dibutuhkan. Minggir, katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar di atas alarm. Tetapi sesuatu dalam nadanya membuat seluruh ruangan membeku. Martinez mendongak, melihat wajahnya dan minggir tanpa bertanya. Thomas mendekati meja, menatap sosok Emma yang masih diam. Tangannya masih gemetar saat dia meraih instrumen. Maafkan aku, Emma, bisiknya, tetapi aku tidak akan menyerah padamu. Waktu sepertinya meregang dan melengkung saat Thomas bekerja. Tangannya gemetar saat dia meraih instrumen bedah, tetapi alih-alih melawan gemetar itu, dia mengakuinya, menerimanya sebagai bagian dari dirinya, manifestasi fisik dari ketakutan dan kemanusiaannya. Terus lakukan kompresi, perintahnya kepada seorang residen, suaranya lebih mantap daripada tangannya, dorong 1 mg epinefrin. Saat obat memasuki sistem Emma, Thomas menarik napas dalam-dalam dan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam karir bedahnya. Dia memejamkan mata, hanya selama 3 detik, berdiri di meja operasi dengan pasien garis datar dan ruangan yang penuh dengan staf yang menonton. Dalam kegelapan singkat itu dia tidak melihat wajah Sarah Miller, seperti yang dia takuti, tetapi mata Amber Shadow, yang teguh dan percaya. Ketika dia membuka matanya, tangannya telah stabil, tidak sempurna, sedikit gemetar tetap ada, tetapi cukup. Thomas bekerja dengan presisi metodis, mengidentifikasi sumber pendarahan dan memperbaikinya, sementara tim terus melakukan upaya resusitasi. 4 menit sejak henti jantung, 5 menit. Peluang pemulihan tanpa kerusakan otak berkurang dengan setiap detik yang berlalu. Ayo, Emma, gumam Thomas, menyelesaikan jahitan terakhir untuk menghentikan pendarahan. Berjuang. 6 menit. Thomas mengangguk kepada tim untuk melanjutkan CPR, sementara dia memeriksa perbaikan bedah. Semuanya tampak benar, namun jantungnya tetap diam. 1 putaran lagi epinefrin, perintahnya, dan kemudian kita mencoba sesuatu yang lain. 7 menit, Thomas meletakkan tangannya langsung di jantung Emma, merasakan keheningannya di bawah jari-jarinya. Ini tidak ada dalam protokol bedah manapun, tetapi naluri mendorongnya maju. Dia mulai melakukan pijat jantung lembut, langsung menstimulasi otot jantung, sambil berbicara dengan suara rendah dan intens yang dapat didengar oleh semua orang di ruangan itu. Emma Wilson, kamu dengarkan aku sekarang. Kamu memiliki lebih banyak kehidupan untuk dijalani. Ada seseorang yang menunggumu, seorang nenek yang membutuhkanmu, dan aku juga membutuhkanmu. Aku perlu tahu aku bisa menyelamatkanmu di mana aku tidak bisa menyelamatkan orang lain. Jadi kamu berjuang, nona muda. Kamu berjuang sekarang. 8 menit, kebijaksanaan konvensional mengatakan Emma sudah pergi. Kerusakan otak menjadi hampir pasti setelah 6 menit henti jantung.
Tetapi Thomas menolak untuk menerimanya, melanjutkan pijat jantung dengan satu tangan sambil memeriksa lapangan bedah dengan tangan yang lain. Kemudian, sebuah keajaiban, kontraksi samar di bawah jari-jarinya, lalu yang lain. Monitor menunjukkan detak jantung yang lemah tetapi ada yang dengan cepat menguat menjadi ritme yang teratur. Dia kembali. Ahli anestesi mengumumkan, ketidakpercayaan mewarnai suaranya. Aku tidak percaya. Dia kembali. Ruangan meledak dalam desahan lega dan seruan bergumam, tetapi Thomas tetap fokus, dengan hati-hati menarik tangannya dan memeriksa apakah semua perbaikan bertahan. Hanya ketika Emma benar-benar stabil, dengan pembacaan tekanan otak normal dan tanda-tanda vital yang membaik, dia mundur dari meja. Tutup dia, katanya kepada Winter, melepaskan sarung tangannya. Aku akan berada di ruang pemulihan ketika kamu membawanya. Thomas berjalan keluar dari ruang operasi dengan kaki yang tidak stabil, penurunan adrenalin menghantamnya dengan keras. Di lorong, Shadow menunggu dengan sabar, bangkit untuk menemuinya saat dia muncul. Thomas berlutut di samping serigala itu, membenamkan wajahnya di bulu tebal Shadow. Dia berhasil, bisiknya. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi dia berhasil. 3 jam kemudian, Thomas duduk di samping tempat tidur Emma diicu anak-anak meninjau pemindaian terbarunya. Bertentangan dengan semua harapan, aktivitas otaknya tampak normal, tidak ada kerusakan yang jelas dari henti jantung yang berkepanjangan. Shadow berbaring di bawah tempat tidur, tidak terlihat oleh pengamat biasa, tetapi kehadiran yang meyakinkan bagi Thomas. Sebuah keributan di pintu masuk ICU menarik perhatiannya. Sosok yang familiar berdebat dengan perawat yang bertugas, seorang wanita tua kecil dengan jaket denim yang usang dan sepatu bot praktis, rambut peraknya terlepas dari sanggul yang longgar. Martha, Thomas menghela napas, bangkit dari kursinya. Biarkan dia masuk, panggilnya kepada perawat. Dia adalah nenek pasien. Martha Wilson bergegas ke sisi tempat tidur Emma, tangannya yang lapuk melayang di atas tubuh anak itu, seolah takut untuk menyentuhnya. Gadis manisku, bisiknya, akhirnya membelai rambut Emma dengan jari-jari lembut. Gadis manisku yang berani. Dia menatap Thomas, matanya yang gelap dipenuhi dengan air mata yang tidak biasa. Terima kasih, dokter. Mereka meneleponku dan mereka berkata kamu menyelamatkannya ketika tidak ada orang lain yang bisa. Martha Thomas berkata, masih berjuang untuk memproses kehadirannya. Apa yang terjadi? Bagaimana Emma, cucumu? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Martha menghela napas, tenggelam ke kursi yang telah ditinggalkan Thomas. Ini cerita yang panjang, yang memiliki banyak benang. Dia melirik ke bawah tempat tidur melihat Shadow. Aku lihat asisten ahli bedahmu masih bersamamu. Dia tidak akan pergi, jawab Thomas. Martha, tolong, aku perlu mengerti. Wanita tua itu terdiam sesaat, mengamati naik turunnya dada Emma yang stabil. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya lebih lembut dari yang pernah didengar Thomas. Apakah kamu ingat ketika kita pertama kali bertemu di hutan dan aku tahu namamu? Tahu tentang masalahmu dengan Sarah Miller? Tanya Martha. Thomas mengangguk. Pertemuan aneh itu masih hidup dalam ingatannya. Apa yang tidak aku katakan padamu saat itu adalah bahwa kita pernah bertemu sebelumnya, bertahun-tahun yang lalu. Jari-jari Martha menelusuri pola absen di selimut Emma. Ketika kamu berusia 8 tahun, aku adalah orang tua asuh dalam sistem. Kamu datang kepadaku selama 3 bulan sementara mereka mencari penempatan yang lebih permanen. Wahyu itu menghantam Thomas seperti pukulan fisik. Dia mencari ingatannya, mencoba mengingat wanita ini dari masa kecilnya. Ada begitu banyak rumah, begitu banyak wali sementara yang wajahnya telah kabur seiring waktu. Tetapi ada sesuatu, ingatan samar tentang sebuah rumah kecil dengan kebun herbal, tentang tangan yang mengajarinya untuk mengidentifikasi tanaman di hutan. Wanita tanaman, bisiknya, nama panggilan masa kecil itu tiba-tiba muncul. Kamu mengajariku tentang herbal obat. Tapi itu di Minnesota, bukan Montana. Martha mengangguk. Aku banyak pindah saat itu. Ibu Emma, putriku Rebecca, masih hidup saat itu, tetapi berjuang dengan kecanduan. Dia tidak cocok untuk membesarkan seorang anak, jadi aku mengambil anak-anak asuh sambil mencoba membantunya. Thomas berjuang untuk memproses koneksi ini. Tapi mengapa kamu tidak memberitahuku ini ketika kita bertemu lagi? Apakah kamu akan mempercayaiku, seorang wanita tua aneh yang mengaku sebagai mantan ibu angkatmu dari 30 tahun yang lalu? Senyum Martha sedih. Atau apakah kamu akan mengabaikanku sebagai gila dan pergi?
Kamu membutuhkan penyembuhan, bukan kebingungan. Thomas tidak bisa berdebat dengan logikanya. Dia berada dalam kondisi yang rapuh ketika mereka terhubung kembali. Komplikasi tambahan apapun mungkin telah membuatnya pergi. Tapi Emma, desaknya, bagaimana dia cucumu? Dan mengapa dia di Chicago, bukan di dekat Silver Lake? Ekspresi Martha menjadi mendung. Rebecca putriku, akhirnya bersih sekitar 12 tahun yang lalu. Dia menikahi pria baik bernama James Wilson dan mereka memiliki Emma. Suaranya tercekat. 2 tahun lalu. Rebecca kambuh dan overdosis. James membesarkan Emma sendirian sampai kecelakaan ini. Thomas merasakan hawa dingin menyapu dirinya. James Wilson adalah ayah Emma, pria yang meninggal dalam kecelakaan itu. Martha mengangguk, air mata mengalir dengan bebas sekarang. Dia membawa Emma untuk menemuiku. Aku menderita kanker, Thomas. Dia ingin Emma menghabiskan waktu bersamaku sebelum. Dia memberi isyarat samar-samar. Aku seharusnya bertemu dengannya besok. Beban kebetulan menekan dada Thomas, membuatnya sulit bernapas, bahwa dia harus kembali ke operasi pada hari Emma dibawa masuk, bahwa dia harus menjadi cucu perempuan Martha, bahwa dia seharusnya tinggal bersama Martha sebentar, sebagai seorang anak. Itu meregang kepercayaan melampaui batas. Seolah merasakan pikirannya, Martha mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Aku tidak percaya pada kebetulan, dokter. Aku percaya pada pola dan koneksi yang terlalu terbatas untuk kita pahami sepenuhnya. Shadow memilih saat itu untuk muncul dari bawah tempat tidur, berjalan ke sisi Martha dan meletakkan kepala besarnya di lututnya. Wanita tua itu menggaruk di belakang telinganya dengan mudah, sudah familiar. Dan Shadow? Thomas bertanya, mengamati interaksi itu, di mana dia cocok dengan pola ini? Senyum Martha kembali, misterius seperti biasa. Apakah kamu ingat tahun kedua sekolah kedokteranmu? Perjalanan kelas ke hutan belantara Minnesota untuk mempelajari pengobatan pedesaan? Ada insiden dengan serigala hamil yang terperangkap dalam perangkap. Mata Thomas melebar saat ingatan itu muncul, episode yang terlupakan dari pelatihannya. Kelas itu telah mendemonstrasikan teknik pengobatan hutan belantara ketika mereka menemukan serigala betina dengan kaki yang terluka parah, terperangkap dalam perangkap ilegal. Thomas telah sukarela untuk membantu petugas satwa liar setempat merawat hewan itu. Mereka telah membiusnya, mengamputasi anggota tubuh yang tidak dapat diselamatkan, dan melepaskannya kembali ke kawanannya. Shadow adalah... Dia mulai, tidak dapat menyelesaikan pikiran itu. Keturunannya, ya, beberapa generasi telah berlalu sekarang, tetapi dari garis darah yang sama. Martha membelai kepala serigala itu. Hewan mengingat kebaikan lintas generasi, Thomas. Mereka menyampaikan cerita sama seperti kita, dengan cara mereka sendiri. Thomas tenggelam ke kursi yang kewalahan oleh wahyu ini. Jadi ketika kamu memberiku Shadow untuk disembuhkan, aku mengembalikan bantuan dari dulu, Martha menegaskan, dan menciptakan koneksi baru. Serigala yang kamu selamatkan membantu menyelamatkanmu ketika kamu paling membutuhkannya. Monitor di atas tempat tidur Emma berbunyi dengan stabil, ritme meyakinkan yang membumikan Thomas di tengah wahyu yang mengejutkan ini. Dia memandang anak itu, hubungan tak terduga antara masa lalu dan masa kininya, dan merasakan gelombang tekad melindungi yang tidak seperti apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui, kata Martha, suaranya turun hingga nyaris berbisik. Sesuatu yang baru aku temukan baru-baru ini ketika James sedang mempersiapkan kunjungan Emma. Thomas mendongak, bertanya-tanya koneksi lebih lanjut apa yang mungkin ada. Sarah Miller, pasienmu yang meninggal, adalah saudara perempuan James. Kata-kata Martha jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang. Emma adalah keponakan Sarah. Sarah berencana untuk mengadopsinya jika terjadi sesuatu pada James. Dia sudah memulai dokumen ketika potongan terakhir jatuh pada tempatnya dan Thomas merasakan dunia bergeser di bawahnya. Wanita yang kematiannya hampir menghancurkannya telah berencana untuk menjadi ibu bagi anak yang baru saja dia selamatkan. Lingkaran itu selesai dengan kesempurnaan yang menghancurkan. Ya Tuhan, bisik Thomas, menatap wajah damai Emma dengan pemahaman baru. Aku tidak bisa menyelamatkan bibinya, tetapi aku menyelamatkannya. Martha mengangguk, air mata mengalir dengan bebas sekarang. Tidak ada yang acak, Thomas. Tidak ada yang sia-sia, bahkan luka terdalam kita sekalipun. Pemulihan Emma menentang harapan medis. Anak-anak itu tangguh. Ahli bedah trauma sering mengatakan, tetapi apa yang ditampilkan Emma melampaui ketahanan tipikal.
3 hari setelah operasi keduanya, dia membuka matanya. Apa tidak buruk? Seminggu kemudian, dia duduk di tempat tidur bertanya tentang anjing besar yang kadang-kadang dia lihat di kamarnya ketika dia bangun di malam hari. Itu Shadow, jelas Thomas, duduk di samping tempat tidurnya selama salah satu kunjungan hariannya sekarang. Dia sebenarnya serigala. Dia telah menjagamu. Mata biru Emma melebar dengan minat daripada ketakutan. Seperti malaikat pelindung. Thomas tersenyum, melirik Shadow, yang berbaring puas di sudut ruangan. Peraturan rumah sakit tentang hewan diabaikan sepenuhnya, berkat dukungan berkelanjutan Dr. Martinez. Seperti itu. Martha membagi waktunya antara kamar rumah sakit Emma dan apartemen Thomas, tempat dia dengan enggan setuju untuk tinggal selama pemulihan Emma. Kesehatannya sendiri menurun. Kanker yang dia sebutkan berkembang pesat, tetapi dia tampak menarik kekuatan dari peningkatan cucunya. Thomas telah mengatur agar dia menerima perawatan paliatif dari tim onkologi memorial. Tetapi meskipun Martha mendekati janji ini dengan kemandirian keras kepala yang sama seperti yang dia bawa ke hal lain, aku tidak takut mati, katanya kepada Thomas suatu malam saat mereka berbagi teh di ruang tamunya. Aku telah menjalani persis kehidupan yang aku inginkan. Satu-satunya kekhawatiranku adalah Emma. Pertanyaan yang tidak terucapkan tergantung di antara mereka. Apa yang akan terjadi pada Emma ketika Martha pergi? Sebagai satu-satunya kerabatnya yang masih hidup, Emma akan kembali ke sistem asuh. Thomas sendiri telah menavigasi sistem yang, meskipun niat terbaiknya, seringkali mengecewakan anak-anak dalam perawatannya. 2 minggu setelah operasi Emma, Thomas mengundang suami Sarah Miller, Robert, untuk bertemu dengannya di rumah sakit. Pertemuan itu sulit diatur. Robert dapat dimengerti menjaga jarak dari ahli bedah yang dia salahkan atas kematian istrinya, tetapi rasa ingin tahu tentang anak yang direncanakan istrinya untuk diadopsi akhirnya membawanya ke memorial. Dia mirip Sarah di sekitar mata, kata Robert pelan, mengamati Emma melalui kaca saat dia memainkan permainan papan dengan spesialis kehidupan anak. Sarah akan menjadi ibu yang luar biasa baginya. Ya, dia akan menjadi, Thomas setuju, rasa bersalah lama muncul tetapi tidak lagi membanjiri. Maafkan aku karena tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Robert terdiam sesaat. Dewan Peninjau mengatakan itu bukan salahmu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dia menghela napas berat. Sarah akan senang kamu menyelamatkan keponakannya. Itu akan lebih penting baginya daripada apapun. Percakapan Anda singkat tetapi menyembuhkan. Langkah pertama menuju sesuatu yang belum dapat didefinisikan oleh kedua pria itu. Robert pergi dengan janji untuk mengunjungi Emma lagi, mungkin untuk menceritakan kisah tentang bibi yang nyaris tidak dia kenal. Saat tanggal kepulangan Emma semakin dekat, Thomas mendapati dirinya menghadapi keputusan yang tidak dia antisipasi ketika dia pertama kali kembali ke memorial. Hak istimewa bedahnya dipulihkan sepenuhnya. Reputasinya tidak hanya dipulihkan tetapi ditingkatkan oleh penyelamatan ajaibnya atas Emma Wilson. Gemetar di tangannya telah hilang sepenuhnya. Dengan semua ukuran, Thomas Anderson telah merebut kembali kehidupan sebelumnya. Namun sesuatu yang mendasar telah berubah. Ahli bedah, yang pernah mendefinisikan dirinya hanya dengan rekor sempurna dan keterampilan teknisnya, sekarang menemukan pencapaian itu hampa dibandingkan dengan penyembuhan yang lebih dalam yang telah dia alami. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Martha di kabinnya berbulan-bulan lalu telah dijawab. Ya, dia bisa menyelamatkan nyawa lagi. Tetapi, yang lebih penting, dia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Pada pagi musim gugur yang segar, Thomas duduk bersama Martha di bangku di taman rumah sakit, Shadow terentang di kaki mereka. Emma sedang menjalani evaluasi terakhirnya sebelum dipulangkan, pertanyaan tentang masa depannya masih belum terpecahkan. Aku sudah berpikir, kata Thomas, mengamati sepasang burung pipit mengejar satu sama lain melalui maple Jepang di atas mereka, tentang apa yang terjadi selanjutnya untuk Emma. Martha mengangguk, tangannya yang rapuh bertumpu di kepala lebar Shadow. Aku juga. Dia akan membutuhkan seseorang yang kuat, seseorang yang memahami kehilangan tetapi tidak dikalahkan olehnya. Thomas berbalik untuk menghadapnya secara langsung. Aku ingin mengadopsinya, Martha, dengan restumu. Wajah lapuk wanita tua itu berkerut dalam senyum yang mengandung bagian yang sama dari sukacita dan kesedihan. Aku sudah tahu itu akan datang sejak hari kamu menyelamatkannya. Itu benar. Itu menyelesaikan lingkaran. Aku tidak tahu apa-apa tentang menjadi seorang ayah, Thomas mengakui. Martha tertawa pelan. Tidak ada orang tua yang pernah melakukannya di awal, tetapi kamu tahu tentang penyembuhan, tentang kesempatan kedua, itu awal yang baik. 2 hari kemudian,
Emma dipulangkan dari rumah sakit Memorial. Daripada ketidakpastian perawatan asuh, dia pergi bersama Thomas dan Shadow, menuju bukan ke apartemen kota sterilnya tetapi ke kabin di Silver Lake tempat neneknya menunggu. Ada dokumen yang harus diselesaikan, evaluasi untuk dilalui, penampilan di pengadilan untuk dinavigasi. Proses adopsi tidak sederhana atau cepat, tetapi Thomas mendekati rintangan ini dengan tekad fokus yang sama seperti yang dia bawa ke operasi yang sulit. Martha hidup cukup lama untuk melihat adopsi diselesaikan. Pada pagi hari Desember yang tertutup salju, dengan Emma memegang satu tangan dan Thomas yang lain, dia pergi dengan damai di kabin yang dia cintai. Mereka menguburnya di bawah pohon pinus tertua di tepi hutan, menandai kuburan dengan batu sederhana yang diukir dengan namanya dan kata-kata, penyembuh tubuh dan jiwa. Musim semi berikutnya, Thomas secara resmi mengundurkan diri dari rumah sakit Memorial, bukan untuk menarik diri dari kedokteran tetapi untuk mengubah cara dia mempraktikannya. Menggunakan tabungannya dan hibah besar dari Yayasan Inovasi Medis, dia mendirikan klinik Wilson Miller di kota kecil dekat Silver Lake, sebuah fasilitas yang menggabungkan bedah trauma mutakhir dengan layanan rehabilitasi dan, yang mengejutkan kalangan medis, pusat perawatan satwa liar. Pasien datang dari seluruh negeri tertarik oleh reputasi ahli bedah, yang bekerja dengan keterampilan yang sama pada manusia dan hewan, seringkali dengan serigala di sisinya dan seorang gadis muda membantu. Klinik itu dikenal karena mengambil kasus yang paling menantang, untuk menemukan jalur penyembuhan di mana pengobatan tradisional hanya melihat jalan buntu. Di malam hari yang tenang, Thomas, Emma, dan Shadow akan berjalan ke kuburan Martha, kadang-kadang berbagi cerita, kadang-kadang hanya duduk dalam keheningan yang akrab. Selama salah satu kunjungan itu, saat senja musim panas melukis pegunungan dengan warna ungu dan emas, Emma menyelipkan tangannya ke tangan Thomas. Nenek Martha pernah mengatakan kepadaku bahwa benda-benda yang rusak bisa menjadi yang paling indah ketika mereka diperbaiki. Katanya, kebijaksanaannya yang berusia 10 tahun mengejutkannya seperti yang sering dilakukannya. Seperti kita semua rusak, tetapi sekarang kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Thomas meremas tangannya dengan lembut, mengawasi Shadow berpatroli di sekeliling kelompok keluarga kecil mereka dengan perawatan yang waspada. Nenekmu adalah wanita yang sangat bijaksana. Yang paling bijaksana, Emma setuju. Kemudian dengan ketahanan masa muda, bisakah kita pulang sekarang? Aku ingin memeriksa anak-anak rubah sebelum makan malam. Saat mereka berjalan kembali menuju kabin, Shadow memimpin jalan. Thomas merenungkan jalan aneh dan berliku yang telah membawanya ke sini. Dari seorang anak laki-laki kesepian dalam perawatan asuh ke seorang ahli bedah yang terkenal, dari kedalaman keputusasaan ke keluarga tak terduga ini yang ditempa melalui luka dan penyembuhan bersama. Bukan kehidupan yang sempurna, mungkin, tetapi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang dipandu oleh pelajaran terpenting yang telah diajarkan Martha, bahwa menyembuhkan orang lain dan menyembuhkan diri sendiri adalah perjalanan yang tidak terpisahkan yang terbaik ditempuh bersama. Ya, katanya kepada Emma, kepada Shadow, kepada ingatan Martha dan Sarah yang akan selalu berjalan bersama mereka. Mari kita pulang. Hidup telah mengajariku bahwa luka terdalam kita seringkali menjadi hadiah terbesar kita. Ketika tanganku gagal dan aku kehilangan semua yang aku hargai, keterampilanku, kepercayaan diriku, tujuanku, aku pikir penyembuhan berada di luar jangkauanku. Tetapi melalui persahabatan tak terduga seekor serigala dan kebijaksanaan seorang wanita luar biasa, aku menemukan bahwa penyembuhan sejati bukan tentang hasil yang sempurna atau catatan yang tidak rusak. Ini tentang menerima batasan kita sambil menolak untuk didefinisikan olehnya. Ini tentang menyadari bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita, koneksi dan tujuan menanti jika kita cukup berani untuk meraihnya. Dan, yang paling penting, ini tentang memahami bahwa terkadang nyawa yang kita selamatkan mungkin termasuk nyawa kita sendiri. Seiring bertambahnya usia, kita mengumpulkan kerugian dan bekas luka yang dapat membuat kita pahit atau memperkaya kita. Pilihan ada di tangan kita. Perjalananku mengajariku bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk kesempatan kedua, untuk keluarga yang ditemukan, untuk awal yang baru. Tanganmu mungkin gemetar, hatimu mungkin ragu, tetapi penyembuhan tetap mungkin, bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa. Ingat, benda-benda yang rusak, ketika diperbaiki dengan hati-hati dan keberanian, seringkali menjadi yang paling indah. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah ini tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.